Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam renungan pastoral saat ini. Saya akan membaca firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 56. Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya, dari segala yang baik, yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Amin. Bapak Ibu Saudara, ini adalah doa syukur yang diucapkan Raja Salomo setelah ia menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan. Pembangunan rumah Tuhan ini telah selesai di bawah pemerintahan Raja Salomo. Sebetulnya ayahnya, Raja Daud, sangat menginginkan untuk membangun rumah Tuhan ini. Namun Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan berkata kepada Daud bahwa anaknya lah yang akan mendirikan rumah Tuhan itu. Dan sekarang janji Tuhan itu telah digenapi, di mana Raja Salomo, anak dari Raja Daud, telah menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan itu. Raja Salomo sangat menyadari dan meyakini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pasti menepati janji. Apa yang diucapkan kepada ayahnya pada waktu itu, Raja Salomo mengalami sendiri bahwa Allah menggenapi janji-janjinya. Bahkan Raja Salomo menyadari bukan hanya janji kepada ayahnya, tetapi juga janji-janji yang diucapkan Tuhan kepada Musa bagi bangsa Israel. Raja Salomo melihat dan mengalaminya bahwa semua janji-janji itu telah digenapi pada masa Raja Salomo. Sehingga Raja Salomo berkata tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Baik itu janji-janji yang ditujukan melalui Musa ataupun janji yang ditujukan kepada Daud. Raja Salomo mengalami janji-janji itu digenapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan yang disembah oleh Musa, Daud, dan Salomo adalah Tuhan yang sama yang kita sembah. Oleh sebab itu, jika Tuhan telah berjanji kepada kita, Dia pasti juga akan menggenapinya. Ada banyak janji di dalam Alkitab yang ditujukan bagi kita secara pribadi. Mari kita belajar bersabar dan bertekun untuk menantikannya. Seringkali yang terjadi bukan Tuhan yang tidak menepati janjinya, tapi kita yang tidak sabar dan tidak tekun, sehingga pada akhirnya apa yang dialami oleh Raja Salomo tidak kita alami. Kita tidak mengalami janji itu karena kita tidak sabar dan kita tidak tekun. Ada banyak janji di dalam Alkitab ini bagi kita secara pribadi. Salah satu janji Tuhan bagi kita bisa lihat di dalam Ibrani pasal 13 ayat 5. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Tuhan bagi kita. Memang hidup di dunia ini tidaklah mudah, ada banyak kesulitan, ada banyak tantangan. Namun kita pegang janji itu. Dia tidak akan membiarkan kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tetap menjaga dan melindungi kita. Saudara, kita tentunya banyak tergoda untuk tidak sabar dan tidak bertekun. Tapi mari kita lawan dengan cara kita meyakini janji itu. Tuhan yang kita punya itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Musa, Daud, dan Salomo. Kalau Tuhan yang sama itu telah menggenapi kepada mereka, Tuhan yang sama itu juga akan menggenapi kepada kita. Seberapa sulit kondisimu sekarang, seberapa berat situasi yang engkau alami, pegang janji Tuhan itu. Dan satu hari
pada waktu janji Tuhan membenarkannya dan waktunya sudah genap, waktu Tuhan sudah genap, kita akan melihat janji itu digenapi di dalam hidup kita. Dan kita akan berkata seperti Raja Daud, aku telah menjadi tua, dan tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan. Saudara, Raja Daud mengalami janji Tuhan. Salomo mengalami janji Tuhan. Musa mengalami janji Tuhan. Kita pun akan melihat bahwa janji Tuhan itu digenapi di dalam hidup kita. Mari kita sabar dan mari kita tetap bertekun. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, di tengah-tengah situasi dunia seperti ini, kami tetap sabar, kami tetap setia, tekun kepadamu. Karena kami tahu Engkau Allah yang berjanji dan Engkau Allah yang akan menepatinya. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.